Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan episode ketiga ini kembali kita bertemu di program kajian seram ya seputar ruqyah dan Islam. Kita sedang tunggu ya rekan-rekan kita ya host Bang Nahan dan spesial bintang tamu kita malam hari ini kita hadirkan seorang trainer di CV Teens Indonesia ya salah satu lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang Kak Resti Ayu Amelia. Kita akan bincang apa dengan beliau dan tentu kita akan bahas di pada maghrib ini sesuai dengan tema yang telah kita buat yakni kirain kaligrafi. Ternyata apa? Kita bahas ya. Masya Allah ada Kholidia bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kholidia? Semoga hari ini sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya dan tentunya Allah berkahi rezeki yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jam nih masih sekitar 1 menit lagi guys. Kita tunggu saja. Silakan bagi sahabat-sahabat kami ya, para pecinta ruqyah dan juga kajian keislaman. Kita saling berbagi pengalaman dan ilmu di sini. Silakan bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat kami yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung melalui komentar di kolom komentar boleh. Kalau mau nanya langsung mau join live juga boleh, tapi setelah itu mohon izin untuk ninggalin live-nya, bukan untuk keluar ya, untuk keluar dari live-nya, tapi tetap simak kajian kita, kajian kita. Martabak mie, Masya Allah, Assalamualaikum. Lydia, Masya Allah, apa kabar? Ada ya good taste. Mau gabung juga dia. Boleh gabung join nanti Bu Ahya, Mbak Ahya atau siapapun. Tapi nanti kalau mau nanya ya, nanti aja. Kita tunggu Bang Nahan dan Kak Resti sebentar ya. Masya Allah ada Bang Rizky Haryadi. Assalamualaikum Bang Rizky, apa kabar? Semoga hari-harinya sehat selalu dan Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan keluarganya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, sudah ramai yang join ini. Kita mau ini guys, mau kaji ini secara ilmiah. Ini apa sih sebenarnya kaligrafinya? Nah, di sini ada tulisan Asmaul Husna ya. Oke. Apa sih dampaknya kalau kita memakai ini, dan pernah nggak saya ketemu dengan para pasien ruqyah yang menggunakan kaligrafi ini, yang menggantungnya di rumah. Kira-kira apa sih dampaknya? Apakah penyebab masalah-masalah mereka adalah ini? Nanti kita kupas ya. Oke, ada Ivano Raina Isnaini Hanim, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya, dalam kondisi Pekanbaru yang ya hujan, alhamdulillah, berarti Allah masih sayang dengan kita, diberikannya kita kehidupan dengan diturunnya hujan. Masya Allah, apa kabar Hardi? Sehat Hardi ya? Apa kabar si Dek Bay? Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih dalam keimanan, insya Allah. Dengarkan, sahabat-sahabatku, kita tunggu Bang Nahan dan Kak Resti. Mungkin sedang prepare ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam prepare-nya.
Ya enak ya kalau kita, oh alhamdulillah sehat kan dah. Oh ada Kak Yoga, Assalamualaikum Kak Yoga, apa kabar? Ya semoga sehat selalu, di kapan kita ngumpul lagi, insya Allah siap untuk bergabung kembali. Ada RDP 236, Sakinah, Masya Allah, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas like-nya, terima kasih. Terima kasih juga atas partisipasinya di udah 3 episode ya seram, alhamdulillah. Ya program seram ini kita buat, ada Manahan, Masya Allah Manahan, ayo kita main. Bu Ahya, nanti kalau udah standby untuk join live-nya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti saya ini ya di kolom komen aja nanti kita approve insya Allah. Di sini sudah terdaftar ada Bu Ahya ini. Ahya good taste, rasa terbaik. Ada komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Manahan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Kodri, apa kabar? Gimana? Suara saya gimana? Kedengaran? Kedengaran di hatiku. Aman, bagus nggak suaranya? Sangat jelas sekali. Jelas sekali Suara ya? saya jelas di situ. Jelas, alhamdulillah, mantap. Luar biasa. Tidak ada lagi gangguan jinnya. Suara-suara seng-seng. Jadi kalau Masya Allah di sini ada Bang Endah dan juga Bang Rahman. Masya Allah. Assalamualaikum saudaraku. suara kecil. Mari Bang, bisa kita mulai pelan-pelan aja ya. Kita gas pelan, tipis-tipis tapi pasti insya Allah. Sambil kita nunggu Kak Resti. Siap. Kalau ada teman-teman ingin bertanya tentang jin boleh ya? Tahu, ada yang mau curi start. Ya, tentang apa-apa saja boleh. Kita santai aja ya. Karena hidup ini nggak usah diseriusin kali, tapi jangan kemudian kita lalai ya. Siap, Bang Rahman. Siap, boleh bergabung, silakan. Ada Gas, persoalan gas. atau pertanyaan boleh langsung silakan. Ya kalau kalau malam hari ini tema kita adalah tentang kaligrafi yang banyak udah teman-teman tahu ya mungkin ya, kalau dari flyer-flyer yang udah kita sebarkan sama Sakotri mungkin itu Ya. kaligrafi, atau di rumah teman-teman ada yang punya mungkin kaligrafi itu. Kalau saya sendiri Ustadz Kotri, jadi saya tuh kemarin ketika nge-share itu, itu. Ya, kaligrafi yang ini itu ada di rumah saya. Ini judulnya di rumah saya atau rumah orang tua? Di rumah orang tua. Dulu waktu saya kecil itu ada, nggak tahu sekarang udah lama nggak. Boleh Apakah dikasih penjelasan saja. Kasih penjelasan saja ke orang tua kita. Tapi ini disebut kaligrafi Asmaul Husna ya, Bang Nahan ya. Kalau dalam kesehariannya. Jadi karena memang di sini ada Asmaul Husna. Nanti kita kaji secara ilmiah menurut Islam seperti apa. Oh gitu. Baik. Ini kalau saya sebutnya itu kaligrafi favorit masyarakat karena sangat banyak sekali kita temui, tidak hanya di desa bahkan di kota banyak juga gitu. Iya betul. Gini Ustadz Kotri, kalau memang kita mulai aja atau gimana nih? Mulai aja lah. Mulai aja ya, oke ya. Nanti kalau kita mainkan di Kak Resti. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama sekali mungkin untuk memulai live kita malam hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama mungkin kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat ya berkesempatan alhamdulillah bisa menimba ilmu dengan Ustadz Kotri, luar biasa, praktisi jin. Ya praktisi ruqyah ya seperti itu. Iya mungkin yang kedua salat bertanggakan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang masih berkaitan dengan jin ya, masih berkaitan dengan ruqyah. Karena memang belakangan setelah kita sering live ini, saya seperti ada juga di DM atau di Japri sama teman-teman, Bang, tempat ruqyah di mana Bang? Rumah ruqyah di mana Bang? Jadi, masa ditanya lagi kan, padahal kita udah sering live gini ya kan. Sama Ustadz Kotri, dihubungi aja Ustadz Kotri. Jadi teman-teman
kita bukan promosi ini ya, kita bukan promosi rukyat, maksudnya ini ya, Kita mensyiarkan ya kita supaya syiar rukyat, supaya masyarakat kita lebih ke tidak datang edukasi ke dukun. teman-teman, kita lebih ke edukasi sebenarnya bagaimana sebenarnya ada rukyah yang mungkin kurang diketahui atau kurang populer di kalangan kita ya, terutama mungkin generasi milenial. Kalau saya kan milenial angkatan 96. Jadi mungkin terlebih malam hari ini sangat terperinci ya yang namanya judul kita mengenai kaligrafi Kirain yang kaligrafi. iya Kirain kaligrafi favorit. kaligrafi. Ya, kirain kaligrafi. Ternyata Ternyata iya. ternyata apa nih? Ternyata nggak tahu nih apa sebenarnya. Karena Ustadz Qadri ini yang bilang kalau itu bukan kaligrafi, kalau itu jimat dan apa sih? Pokoknya itu nggak bagus gitu ya. Atau gimana penjelasannya Ustadz Qadri? Baik, langsung saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, rekan-rekan, sahabatku, saudara-saudariku, seiman dan seakidah. Kita fokus saja ya terkait tentang kaligrafi ini. Artinya gini, kaligrafi itu apa sih? Nah, kayak gitu dulu. Ya, kaligrafi itu adalah ya simple saja tulisan indah. Tulisan indah. Dengan berbagai macam teknik Ya, penulisannya. Kan ada kaligrafi Jepang. Ya, artinya setiap negara, setiap budaya dia punya kaligrafi masing-masing sesuai dengan kebudayaan masing-masing ya. Indonesia juga punya kaligrafi juga sebenarnya, tapi makna kaligrafi ini banyak identiknya. Nah, ini identik, orang membahasakannya itu identik dengan tulisan ayat-ayat Quran atau tulisan-tulisan bahasa Arab gitu kan. Ya, betul. Oke, itu benar, nggak apa-apa. Baik, kita langsung saja masuk. Artinya kita di malam hari ini kita mau apa ya? Kita mau sharing supaya kita bisa membedakan nih. Bukan tidak boleh pakai kaligrafi, itu boleh. Pakai kaligrafi pasang kaligrafi di rumah itu menandakan ya kita berarti rumah kita di situ ada orang Islam gitu kan. Apakah nama Allah, kemudian nama Nabi Muhammad atau tulisan ayat kursi atau Al-Fatihah sebagainya. Sekarang ini yang perlu kita fixkan tuh ini ya. Nah ini saya temui ya di pasien-pasien rukyah itu dan juga di rumah-rumah kaum muslimin yang ada ini yang pakai ini karena dia identik dengan Islam kan, karena bahasa Arab dan juga ada apa namanya, ada nama-nama Allahnya di situ. Nah, ya betul. Nah mereka katakan mereka belinya itu ya itu dari para pedagang keliling ya, pedagang keliling yang berkeliling di perumahan mereka, di perumahan mereka, di kampung mereka. Ya karena itu Islami ya dibeli aja gitu. Tapi dia tidak tahu maknanya. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati. Nah, artinya kalau kita mau pasang kaligrafi nanti saya jelasin bagaimana cara kita menentukan kaligrafi yang boleh kita pasang sama yang tidak kita boleh pasang, atau kita harus hati-hati, atau paling tidak kalau kita nggak ngerti kita tanyalah kepada orang yang lebih paham terkait tentang kaligrafi terutama yang berbahasa Arab atau Quran begitu kan, terutama para pembuat kaligrafi. Kita langsung fokus nih Bang Nahan ya. Oke, siap. Boleh? Itu kayaknya Kak Resti udah masuk tuh. Belum ya? Coba bisa cek dulu. Iya, jadi gini Ustaz Tri. Jadi belum ya. Sambil Ustaz Tri gini. Ini kan kita bilang ini kaligrafi. Gimana? Oh, nih Kak Resti bukan yang itu. Baik, Kak Resti baru gabung. Ayo Kak Resti, silakan termanan kita. Oke, Kak Resti bisa kamera depan saja. Ini siapa? Oh, bukan Kak Resti nih. Ini Bu Ayah, bisa di out. Bisa keluar saja. sorry. Ya. Oke, thank you, Afwan. Jazakallah khair. Kita silakan Kak. Kita join live. Yang di bawah di samping kolom komentar. Baik. Oke, sambil ya. Ya, Ustaz Qadri. Ini kan Ustaz Qadri bilang ini bukan kaligrafi. Sebenarnya ini kaligrafi ya. Sebenarnya ini kaligrafi. Ya, ini kaligrafi, bukan kaligrafi. Cuman ya pertanyaannya sekarang masalah kaligrafi ini apa? Karena jujur itu pernah memang di rumah orang tua ada itu. Pertanyaannya masalah dari kaligrafi ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, ahlan. Ahlan, selamat bergabung.
Ya, Ya, selamat malam Kak. Gimana? Mm-mm. ya. Kita lanjut Kak Resti boleh ya? Ah, Ya, Oke, boleh siap. Kak, Banan. silahkan. Ya, Iya, iya. Banan. Jadi Jadi apa apa masalahnya? masalahnya? Nah, gini masalahnya tuh gini. Nah, pertama kita kaji dulu ya secara inilah ya, karena kita harus masuk ke sini dulu. Baik, Ya. kita akan bedah secara ilmiah ya, Islaminya. Eh, Mm-mm. ini memang kaligrafi. Kemudian di sini ada nama-nama Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, kemudian yang di sini itu ya diyakini oleh banyak orang. Ini ada Kitmir. Kemudian di sini ada nama-nama pemuda Ashabul Kahfi yang secara sanatnya, secara maraji atau secara sumbernya itu tidak ada dasar yang menjelaskan nama-nama dari pemuda yang ada di sini nama-namanya. Ada Kitmir. Kitmir ini nama anjing pemuda Kahfi. Nah, jadi kalau dalam ilmu ruqyah ini salah satu bentuk penghinaan terhadap Asmaul Husna, di mana nama Allah kecil di sini, kemudian di sini ada nama anjing. Itu satu. Nah, kemudian ini seperti burung merak. Nah, artinya secara ilmu semiotik atau ilmu pertandaan atau ilmu simbol, nah, burung merak ini ada salah satu agama, kepercayaan agama Yazidi. Agama Yazidi ini ada di dunia. Dia salah satu agama yang menggabungkan antara beberapa agama di dalamnya. Nah, artinya merak ini yang mereka percaya itu seorang malaikat suci yang disebut dalam agama Yazidi itu namanya Melek Taus. Nah, Melek Taus ini adalah satu-satunya malaikat yang dia meyakini tentang monoteisme. Monoteisme itu dia hanya memurnikan akidahnya, yaitu hanya menyembah kepada Tuhan, gitu. Nah, kalau dalam agama kita, ya, Melek Taus ini dia bukan malaikat, tapi dia adalah bangsa jin, namanya iblis. Namanya iblis. Nah, kenapa? Karena dalam Al-A'raf, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 11 itu Allah sampaikan fasajadu illa iblis. Nah, jadi ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, nah jadi ada bahasa surat di dalam surah Al-A'raf itu ketika diperintahkan kepada malaikat, nah semuanya bersujud kepada Allah kecuali yaitu iblis. Dalam Quran seperti itu. Nah, jadi beberapa meyakini bahwa iblis itu dari bangsa malaikat. Nah, tapi dalam agama Yazidi disebut Melek Taus. Melek Taus ini ya itu tadi dia, karena memang kalau dalam kepercayaan mereka, Melek Taus itu atau bahasa kitanya iblis itu dia satu-satunya yang dia cuma menyembahnya cuma Allah, dia nggak mau kepada selain Allah. Nah, jadi ada memang orang yang menerima pemahaman ini gitu kan. Kalau secara akidah ya benar juga gitu, tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya, tapi Allah tuh ingin melihat ya ketaatan hambanya di surga itu mau dia nggak mengikuti perintah Allah, bukan menjadikan Adam sebagai Tuhan. Jadi orang tuh Ini, membuat keyakinan tersendiri. Kita detail dulu Banan. ini. Nah, kemudian dia ya. Kita detailkan sebentar. Kemudian di sini Iya. ada Libra, segitiga Libra. Nah, Libra ini ya itu adalah bintang yang dia tinggal di satu planet nama Venus. Venus itu disebut juga dengan the morning star atau bintang fajar. Nah, itu nama lain dari Lucifer. Lucifer itu salah satu nama lain dari iblis. Nah, dia Libra ini timbangan. Jadi burung merak ini ya dilindungi, ditimbang supaya ada keseimbangannya dengan Libra. Nah, segitiga. Kemudian ditambah dengan bahan timbangan sebagai dasar timbangan. Nah, dasar timbangannya ini kalau dalam ilmu semiotik ini disebut dengan pedang Zulfikar. Mereka menyebut dengan pedang Zulfikar, pedang bermata dua. Ini miliknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pelindungnya. Nah, di sini ada wafak-wafak ya. Wafak-wafak. Di situ ada Jibril, Mikail, dan nama malaikat, nama malaikat di situ. Nah, kemudian di sini di bawahnya, nah ini lebih detail lagi ditulis di sini. Nah, guna ya mendatangkan rezeki, menolak sihir, jin dan malapetaka dengan cara digantung di rumah, dinding rumah. Nah, tapi sekarang yang versi terbaru Bang Han yang saya temui di rumah pasien ruqyah itu ini udah dihilangin oleh mereka supaya ya sekarang sudah terbongkar kan. Jadi bagi orang yang paham ya dia nggak pakai kalau ada tulisan itu. Tapi kalau nggak dipakai bingung juga. Nah, sekarang bahayanya apa? Nah, jadi dari semua pasien-pasien ruqyah yang saya temui itu yang menggunakan kaligrafi ini, itu banyak terjadi masalah dalam hidup mereka, begitu. Salah satunya ada yang dia sakit berkepanjangan sampai sekarang sudah tua nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah sudah kita ruqyah, kita hancurkan.
Nah, kenapa harus dihancurkan? Karena khawatir nanti kalau kita buang, kita simpan, nanti dilanjutkan oleh penerus kita. Kalau kita buang tanpa kita pecahkan, nanti diambil oleh orang-orang lain. Nah, makanya dihancurkan, dipecahkan. Jadi salah satunya apa? Salah satunya itu sakit berkepanjangan tak sembuh-sembuh. Ada lagi yang dia karena ini jimat ada nama anjingnya, jadi saya pernah merukyah anaknya, saya rukyah, malah mamaknya kesurupan. Mamaknya kesurupan seperti anjing, lidahnya keluar, menjulur begitu seperti anjingnya begini. Nah, ada juga kasusnya itu sampai ya dia sangat benci, ada di pasien lain itu sangat benci dengan anaknya yang harusnya disayangi, sangat benci dengan suaminya, ada pertengkaran rumah tangga di situ dan sebagainya. Jadi banyak bahaya-bahaya ataupun dampak-dampak secara ini di dalam umat Islam di mana. Seperti itu dulu sementara. Oke. Oke, Ustaz Kotri. Jadi mungkin sebenarnya banyak pertanyaan saya terkait apa nih? Terkait benda satu ini. Iya kan? Iya. Tapi kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Itu sangat membantu bagi kita. Ya. Teman-teman pemirsa, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ya di chat di kolom komentar. Boleh langsung. Gini Kotri, sebelum Bang Nahan, boleh nggak kalau saya yang nanya? Silakan Kak Resti. Belum. Oh, nanya. Boleh nggak Ustaz, saya yang nanya? Sile. Nah Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau kita menyimpan yang barusan Ustaz bilang itu, yang seperti kaligrafi itu, bahkan nah, ya seperti itu, nanti kita bukannya mengundang mereka gitu ya jadinya. Nah, Ustaz ini lagi menyimpan ya, kira-kira itu nanti bakal berdampak nggak sama Ustaz? Bukan menyimpan. Bukan menyimpan, ini saya sengaja print ini. Oh, sebagai bahan saja, mana tahu banyak. Kiranya itu yang asli loh Ustaz, saya awalnya kiranya itu yang asli. Yang asli harganya biasanya. Yang asli biasanya di dinding. Ya, di dinding. Di dinding ya. Di bingkai. Kalau Kak Resti bilang tadi memang seperti itu Kak Resti. Jadi dengan kita pasang ini, ya ini magnet ya. Jadi kaligrafi seperti ini menjadi magnet bagi jin itu, sehingga memang ketika dengan memakai begini, orang yang pemakai tadi meyakini bahwa ini akan mendatangkan rezeki, menolak bala dia, dan juga menangkal sihir sebagainya. Ya. Akhirnya dengan artinya sebagai jimat ya. Bisa dikatakan seperti itu, dan seperti itulah ya, karena memang jadi jimat. Tapi dalam ilmu ruqyah ya, para pakar mengatakan ya ini disebut dengan ya sihir ya, sihir putih. Jadi sihir itu ada dua, putih dan hitam. Kalau hitam itu jelas-jelas dukun, seperti dukun, tapi kalau sihir putih itu ada nuansa islaminya. Terus kalau sihir putih itu benar Ustaz gitu? Oh enggak lah, yang namanya sihir tentu haram hukumnya. Tapi warnanya ya sama seperti sama seperti para pengobat mualid ini kan, dia bilang dia ruqyah, tapi ternyata secara syarat ruqyah dia banyak menyimpang. Artinya gini, kalau ada seorang pengobat atau dia mengatakan dia peruqyah, tapi dia memberikan sebuah benda yang kemudian untuk secara ilmiah dan secara dalil itu menyimpang dan tidak ada, itu dikatakan dukun apapun itu. Tapi mereka nggak mau dikatakan dukun gitu. Kita fokus ke sini aja dulu. Oke, Ustaz Kotri, ada pertanyaan dari Bung Bis. Ada pertanyaan dari Bung Bis, dan sebelum saya bertanya lagi nih, izin bertanya Ustaz, jika jumpa seperti itu dibakar saja nggak apa-apa Ustaz? Oh ya, baik. Kalau jumpa seperti ini sebaiknya memang kita bacakan dulu kursi. Ya, kita baca kursi sebelum kita memusnahkannya ya. Mudah-mudahan dengan membacakan ayat kursi tersebut, jika memang ada jin yang bersarang di situ, kemudian dia pergi dan kita bakar. Karena ada pasien kita itu, dia langsung main eksekusi saja terhadap jimat, dia membalik ke dia. Gitu. Oh, nggak boleh langsung ada gitu juga, kan? Oh, enggak. Minimal baca bismillah dulu. Berarti nggak boleh langsung sembarang gitu juga Ustaz ya? Nggak boleh sembarang juga begitu. Karena jimat itu sendiri kan sebagai pos ya bagi jin. Jadi kalau ibarat kita di rumah kita ada security, ya selain security itu kita kasih gaji bulanan, kita kasih makan harian, ya kita tuh tentu dia harus ada pos kalau ada kehujanan, kepanasan. Makanya, tapi jin yang menunggu di pos atau di jimat itu kan dia tidak, itu aja kerjanya. Kadang-kadang dia pergi, ditinggalkannya kita, makanya sakit kita itu timbul lagi. Nah, kalau dia balik lagi kan, nah, baru reda lagi sakit kita, karena dia yang
mengupayakan kita tuh sembuh. Tapi sembuhnya bukan permanen, tapi sembuh dikarenakan ada jin yang kemudian mengkondisikan sakit kita. Begitu mana? Oh gitu. Ya. Oke, Ustaz Qadri, artinya memang tidak boleh sembarang. Nanti di episode berikutnya kita bedah tentang fokus tentang jimat saja, insya Allah. Oke, lanjut. Baik, Ini ada Kak. pertanyaan Nah. lagi, Ustaz Qadri. Ustaz Qadri, kaligrafi itu apakah memang sudah diisi? Atau kaligrafi itu awalnya kosong, namun terisi akibat beberapa penyebab? Gimana? Itu ada isinya memang ya? Ada kaligrafi? Kayak jimat gitu? Atau cincin gitu kan ada isi gitu? Yang pasti kalau isi kita nggak, isi yang dimaksud itu adalah yang goib, kita pasti nggak tahu ya. Allah sampaikan surah Al-A'raf 27, innahu yarakum wa qawilu min haitsu la tarawunahum. Ya sesungguhnya jin itu bisa melihat kamu, tapi manusia tak bisa melihat jin atau yang goib-goib ya, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kita manusia biasa ini nggak bisa melihat seperti itu. Nah, nanti kita bahas lagi. Kemarin di sesi pertama, di episode pertama sudah kita bahas itu. Ya, tanda-tanda yang bisa melihat jin itu apa saja. Nah, kalau masalah isi, ya dia langsung. Jadi waktu kita pecahkan itu, jadi memang ya kita nggak ngerti ya, karena nggak ngerti cara menulisnya. Tapi yang pasti kalau kita pecahkan kaca itu, dia pecahkannya dia dituliskan di dalam kaca itu. Dia ini kan kaca ini sebenarnya. Kaca, dia bukan kertas. Ya kayak kaligrafi, kayak figura-figura yang ada lah, kan kaca. Sertifikat kita tempel dengan kaca. Itu Banat. Iya. Oke. Kak Resti ada pertanyaan untuk... Jadi kalau kalau tidak ada, saya mau nanya nih. Baik. Kalau dari sudut pandang Kak Resti nih ya kan orang yang pakai jimat, atau kan itu ada tulisan sebenarnya, ada manfaat di situ ya. Ada manfaat kalau dengan menggantung kaligrafi ini, maka akan terhindar dari jin, akan memudahkan rezeki, akan banyaklah manfaat yang didapat katanya dari menggantung itu, karena disebutkan tadi di bawahnya. Atau bisa dibilang ya yang seperti itulah, yang mungkin kayak jimat, yang seperti itu. Itu gimana pandangan Kak Resti? Kenapa sih orang memakai itu? Kenapa orang mau seperti itu? Oke, thank you Bang Nahan. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ya Bang Nahan ya, Ustaz Qadri, orang-orang pada memakai jimat, menggunakan itu semua bisa jadi pertama karena mereka nggak tahu. Karena mereka tidak tahu, dan karena itu dia bawa dari nenek moyangnya mereka, dari ibunya mereka, keturunannya. Jadi mereka, oh iya, ibu saya dulu pakai ini, dan mereka aman. Nah, kakek saya dulu pakai ini. Iya, kakek saya dulu pakai ini, dia kaya gitu. Nah, mungkin berawal dari keyakinan yang salah tadi. Mereka udah meyakini sehingga keyakinan itu mendarah daging di dalam diri mereka. Oh iya, ini benar ini. Sehingga keyakinan kepada Allah tadi itu hancur, berubah. Keyakinan tadi itu berubah, tidak lagi kepada Allah, tapi malah kepada jimat-jimat tadi. Tapi Kak Resti ya, saya potong sebentar. Boleh. Sebentar. Orang-orang yang kita tanya ini, kenapa pakai ini? Kita nggak meyakini rezeki kita itu datang dari ini, Ustadz. Kita tetap dari Allah, tapi ini sebagai tawasul, sarana saja. Sarana kita minta kepada Allah. Dia nggak begitu. Dia tetap minta ke Allah, katanya kan gitu. Lanjut Kak Resti. Katanya ya Ustadz, berarti tadi ada ragu berarti kepada Allah ya. Katanya ini tawasul, berarti dia ada ragu, nggak 100% yakin kepada Allah berarti ya. Melewati ini. Itu gini, sejak kapan Allah minta kalau kita supaya dikasih rezeki terus pakai kayak ginian gitu kan? Iya benar. Seharusnya kita berdoa, kita berusaha, bukan malah nempel ini di dinding dan yakin malah rezeki kita datang lewat itu. Kalau di masyarakat sekarang sih, kalau yang saya lihat ya Ustadz, di lingkungan rumah juga, dulu pernah lihat yang seperti ini, tapi karena nggak paham kan, oh itu apa, oh mungkin kaligrafi. Tapi sekarang kan karena udah paham dan lihat ke masyarakat dan semakin modern ya, pengetahuan semakin luas, lihat, oh udah nggak ada lagi, malah udah jarang. Tapi jangan salah. Jangan salah Kak Resti, yang pakai ini nih malah orang berpendidikan loh. Wah. Kuliahan yang sudah yang seperti itu ternyata. Dan di lingkungan kita kira-kira masih ada ya Ustadz yang pakai seperti itu, bukannya di lingkungan pedalaman saja ya? Banyak sekali kan, tadi barusan saya bilang di Pekanbaru saya barusan banyak ada namanya. Bahkan saya pun masih satu kalau dibilang satu kelurahan lah ya. Ya ibarat seberang jalan rumah nggak ada tuh. Kemarin saya meruqyah beliau.
Ustaz Kotri, Ya. ada nggak ditelusuri sumber dari kaligrafi yang itu tuh dari mana? Nah, gimana caranya Bang Nahan ya? Kalau menelusurinya tuh gimana caranya? Ya mungkin Yang ditanya pasti ke begini yang aja lah ya. ya maksudnya Nah, gini aja, inilah gini Ustaz aja. Kotri. Ah, Nah, gini aja. mau Kan kaligrafi ini banyak dijual oleh para pedagang keliling begitu kan. Artinya ya ketika ini ada berlalu lalang di depan rumah kita atau di komplek atau di kampung kita, ya nggak usah dibeli. Dan juga jangan sampai, nggak usah juga kita kasih tahu tetangga bahwa itu adalah sebuah hal yang harus dihindari karena nanti bisa tersinggung dia kan. Bisa tersinggung dia. Tapi kita juga sebagai kaum muslimin kita wajib mengingatkan sebenarnya. Jadi para pedagang itu kita perlu ingatkan, kemudian juga para tetangga kita, terutama keluarga kita. Jangan sampai kita ternyata kita ada naik haji, kita sudah banyak wakaf, ternyata wah ditolak Allah karena kita pakai penangkal seperti ini begitu. Karena gini Banahan, dulu pernah ada 10 orang sahabat, dia menemui Rasulullah, pengen masuk Islamnya. Kemudian semua 9 sahabat tadi itu diterima Islamnya, satu lagi tidak. Nah, salah seorang dari ke-9 itu nanya, ya Rasulullah, tadi kan kami datangnya 10 orang. Kenapa? Ya satu lagi kau tolak, kata sahabat tadi. Karena aku masih melihat dia memakai jimat, kata Rasulullah, di tangannya. Itu benar. Kemudian bahkan ada seorang sahabat itu, dia punya peliharaan, unta peliharaan. Kemudian nampak sama Khalifah Umar, nampak sama Umar waktu itu belum menjadi Khalifah Rasulullah. Langsung ditebas oleh Umar itu leher semua binatang ternaknya itu. Kemudian dia nangis ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, apa? Ya Umar, ya Rasulullah, ditebas semua leher hewanku ditebasnya, katanya. Terus Rasulullah nanya, kenapa ditebas oleh Umar, katanya. Pasti Umar punya alasan. Ya karena aku gantungan jimat ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke dia, kamu pakai jimat enggak? Enggak ya Rasulullah. Ah, untung kamu enggak pakai jimat, kata Rasulullah. Ya, kalau pakai jimat kan ditebas juga sama Umar. oh gitu. Ngeri juga ya. Iya, ini Kotri, ada soal yang masalah bertanya nih, Ustaz akidah. Kotri. Baik, baik. Ya dari siapa nih? Mardia 92, Bu Mardia 92. Memajang kali ayat Al-Qur'an gimana, Ustaz? Gimana? Kurang jelas, Banan? Bisa diulangi? Oke, membaca kaligrafi tulisan ayat Quran gimana Ustaz? Ya dari Bu Maridah ya. Memajang kaligrafi Baik, Bu tulisan Maridah. ayat Al-Qur'an gimana, Ustaz? Ya kaligrafi itu ya boleh kita pasang gitu. Ya sebagai cinta kita dengan Quran itu, ya paling tidak kalau kita gantung di ruang tamu sambil kita duduk-duduk, kita dapat juga pahala dengan membaca ayat kursi atau Al-Fatihah yang kita pajang kaligrafinya di situ begitu. Tapi yang pasti gini aja gitu. Nah, jadi kalau dia ayat Quran ya, kita cek betul ayat Qurannya betul nggak. Kalau kita punya Quran di rumah, kita samakan, kita sandingkan. Kalau ada tulisannya yang aneh, ya berarti ini harus kita ragukan. Kemudian apalagi kalau dia punya simbol-simbol. Ya, contoh kalau di sini tuh kok ada ini ada pedang nih apa gitu, apa hubungannya gitu. Nah, pernah juga saya temui itu kaligrafinya itu gambar orang, kemudian dia duduk di atas harimau. Harimau itu dari kaligrafi semuanya. Tapi situ banyak wataknya halim-halim. Iya, betul. Iya, dan saya ternyata di rumah pasien Rukia saya itu anaknya tuh sering takut kalau berdiri di depan kaligrafi itu. Bahkan keluarga dia tuh mimpi di sana ada harimau berkelahi di situ katanya. Nah, itu diyakini untuk melindungi keluarga tadi. Gitu. Itu lebanan. Jadi kalau kita menggantung kaligrafi Al-Quran ya, kaligrafi silakan digantung, tapi jangan kita yakini bahwa itu melindungi rumah kita. Ya, jangankan kaligrafi, Quran saja kalau kita punya kitab Quran, kita takut nih sendirian di rumah, itu kita taruh di samping kita supaya dilindungi begitu. Tuh Quran itu jadi jimat tanpa kita sadari. Quran itu kita baca. Iya, ini banyak. Sebenarnya saya temui ini. Banyak saya temui. Jadi kalau kita Soalnya takut, dulu waktu taruh. kecil kan Ustaz, waktu kecil kalau misalnya takut pegang aja Al-Quran, ada yang bilang begitu. Iya, Quran taruhnya di hati, Quran ditaruhnya di dadanya. Dibaca, dipegang aja, terus dibawa tidur, takut. Semuanya kan berlandaskan ada harapan. Ya, Iya, karistik iya. kan dia berharap. Tapi berharap itu juga harus ada dasarnya. Nah, makanya jangankanlah kaligrafi ini ya, untuk lindungi rumah kita gitu kan. Ataupun sepotong-sepotong ayat atau tulisan nggak jelas seperti ini ya. Kita
kita kaligrafi aja di ruang tamu sampai dapur itu Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, itu jin tuh nggak takut rumah kita. Dia takut rumah yang dibaca Al-Quran. Atau ada orang pakai jimat begitu, kadang kalung nggak jelas. Ya, jangan kan lindungi kita, lindungi dia aja nggak bisa. Jangan kan itu. Kita tulis aja 30 juz ini dari ubun-ubun ini Al-Fatihah ya. Bismillah Al-Fatihah sampai ke kaki. Ini analogi saja nih. Kita kaligrafi semua kita sampai 30 juz Quran lah. Nggak takut jin tuh. Nah, bisa juga kita disantet dan sebagainya. Nah, dia takut itu kalau dalam diri kita itu yang mengalir Quran yang kita baca. Jadi para penghafal Quran, kemudian juga para orang-orang yang cinta dengan Quran, insya Allah Allah selalu berikan perlindungan. Kalaupun ada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gangguan jin atau sebagainya, orang-orang yang soleh ataupun para penghafiz Quran itu, maka itu bentuk ujian dari Allah. Rasulullah saja banyak ujiannya kan. Ya kalau memang apa kan enak lah Rasulullah tuh, nggak pula diuji-uji kan. Nah, tapi Rasulullah saja yang luar biasa ibadahnya jamin masuk surga, banyak ujiannya apalagi kita yang ya sholat di karena terlambat, kan ngaji aja baru satu halaman udah sakit kepala. Kalau artinya kesurupan itu wajar, Ustaz ya? Kesurupan aja. Itu ya yang pasti kalau kesurupan itu petanda dari Allah tuh sayang sama kita. Berarti ada yang salah dari ibadah kita atau ada yang salah dari akidah kita gitu. Hati-hati ya dengan ibadah yang salah, kalau dalam bahasa Islamnya bid'ah ya, itu bisa masuk juga jin. Jadi hati-hati. Dengan zikir saja, kalau zikir tidak ada dasarnya juga bisa masuk jin. Saya pernah pakai Asmaul Husna juga manahan. Jadi kita tanya ke yang kesurupan dengan, kamu siapa? Saya Ar-Rahman katanya. Ar-Rahman, kenapa kamu masuk dalam tubuh dia? Kita dipanggilnya. Alhamdulillah di rukyah, alhamdulillah keluar jinnya, udah hilang lagi keluhannya. Ketika ditanya kenapa kok tadi yang masuk Ar-Rahman, kenapa? Ya ternyata dia membaca membaca Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna Ar-Rahman sebanyak 1000 kali setiap hari. Untuk apa? Katanya supaya dia dikasih orang. Kalau ada dia ngurus-ngurus itu orang kasihan lihat dia. Kalau ada orang mau jahat sama dia nggak jadi. Kan tidak berdasar gitu. Nah, gitu loh, itu Ustaz, ada bukunya dulu Ustaz, waktu saya kecil tuh baca itu Ustaz, waktu SD. Banyak. Emang banyak ada bukunya tuh. Saya juga sering ke toko-toko buku yang ada di Pekanbaru, terutama salah satu toko terbesar di Pekanbaru, toko buku itu. Kalau sudah sampai ke toko buku yang Islami, buku-buku Islami itu, terutama terkait masalah pengobatan sebagainya, banyak manahan. Pernah kita dengan kawan India, ahli tapi repot bahasa juga Arab. kayak gitu tuh Ustaz ya. Apa tuh? Soalnya itu banyak, itu memang ada bukunya Ustaz. Memang apa ya dibilangnya? Ya Pak. Sebenarnya beda tipis kan gini kan, kita disuruh berzikir sebenarnya, kayak misalnya mengucap kan, habis sholat lah. Sekarang gini aja lah, zikir-zikir yang sudah syar'i yang ada dasarnya hadis sahih saja belum semua kita jalankan. Al-Ma'surat lah, zikir Al-Ma'surat itu masih malas kita bacanya setiap pagi sore kan. Istighfar 100 kali ya, itu hadisnya jelas tuh Rasulullah setiap hari 100 kali istighfar. Padahal beliau ini nabi, jamin masuk surga. Diampuni dosanya telah lalu, hari ini akan datang. Masih berzikir juga beliau, tak pernah tinggal itu. Kita jamin masuk surga enggak, dosa banyak, ibadah sedikit, sosok pula. Ustaz Kotri ada yang bertanya nih, Ustaz Kotri. Baik. Pertanyaan. Oke, dari Jerry Habibi Pradana. Kalau kita mendapatinya di suatu tempat, bagaimana cara menasihati orang yang mempunyai dan memajangnya? Tuh, gimana menasihatinya, Ustaz? Kalau gini, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Mantap. Ada keberanian untuk memulai lah ya. Pertama tentu kalau dia keluarga kita tuh lebih enak masuknya. Tapi kalau kita berada di tempat usaha orang yang bukan bagian dari keluarga kita, tentu nanti ada satu kalimat di keluarga kau siapa, kepentingan kau apa, nanti dia akan jawab seperti itu kalau dia tersinggung. Jadi dalam menyampaikan pun ya kita harus cari momen juga, kita harus cari kondisi juga begitu. Tapi tetap kita harus mengingatkan. Nah, gini ya, saya aja Pak Nan, kalau saya belanja itu di kedai-kedai, toko-toko gitu kan, itu ada yang dia pakai jimat di atas kepala tokonya, kemudian di dinding-dindingnya banyak begitu kan. Nah, jangankanlah yang Islam ya, yang non Muslim saja, yang agama non Muslim kan, yang mereka pakai benda-benda sebagai percayaannya begitu. Kita belanja juga di situ. Ustaz, ada yang bertanya lagi nih, Ustaz.
Dari Sakinah 25. Sekretari. Tapi Saya tadi ingin bagusnya bertanya. tetap perlu diingatkan tadi itu, perlu dikasih tahu. Tapi pelan-pelan aja, bang itu apa bang? Oh itu kaligrafi. Oh ya bang kemarin saya pernah mainnya gitu aja. Kemarin saya pernah mendengar sebuah kajian tentang kaligrafi bang. Itu kata ustadznya itu salah satu kaligrafi yang sebaiknya nggak usah dipasang bang karena mengandung jin dan juga sihir begitu. Jadi segala yang bang alami hari ini itu dikarenakan bantuan mereka. Tentu dia akan meminta tumbal ya salah satunya ya kita akan diganggu-ganggunya. Kita aja kalau bisa di rumah kita aja ini kita undang pula jin yang tidak nampak tuh. Nanti dilihatnya aurat kita. Nanti kita diperkosanya di mimpi. Kan salah satu gangguan jin itu mimpi berhubungan intim ketika kita tidur. Itu salah satu gangguan jin. Nah, sampai seperti itulah Bana. Jadi orang Itu aja nak mau kita masuk ini kita bukan mimpi ini basah namanya tuh, Ustaz. Malah mengundang ya Ustaz ya. Iya, kalau para jomblowan jomblowati mimpi itu masih ada, tapi bagi yang para nikaher, para yang sudah menikah, insya Allah tuh nggak ada lagi mimpinya. Ya, baik. Masih banyak yang bertanya ini Bang Nahan. Sangat banyak sekali. Iya nih. Mungkin kita ini Banan karena Kak bertanya. Resti ini bentar Kak Banan, karena Kak Resti ini kan seorang motivator, trainer di CPT Indonesia. Kita minta ini dari Kak Resti, apakah ada ya kenapa saya nanya-nanya nih dalam hati saya nih kenapa ya umat kita saudara-saudari kita masih pasang begitu, kenapa dia nggak yakin gitu, kenapa dia nggak percaya dengan kemampuan dirinya gitu kan, atau apa dia nggak percaya dengan dengan ilmu dia gitu kan. Kalau kita lihat dia sudah buka dagangannya udah bagus sebagainya. Nah, gimana tuh Kak Resti secara ilmu motivasi atau ilmu self confident, percaya diri seperti apa Kak Resti dalam trainer atau motivator? Wah, kalau soal ilmu begitu sebenarnya Ustaz lebih tahu ya, tapi saya ingin berbagi saja di sini ya Ustaz ya. Kalau menurut Resti pribadi, kenapa mereka seperti itu padahal mereka sudah berusaha ya. Bentuk dari usaha mereka kan mereka udah buka usaha, mereka udah menjalaninya, udah semangat setiap hari buka usahanya tapi masih menggunakan jimat. Mungkin ada rasa tidak percaya pada diri mereka sendiri atas kemampuan mereka. Padahal kalau misalnya mereka mungkin percaya sama diri sendiri, mereka berusaha, dan mereka percaya sama Allah, saya rasa sih ya Ustadz ya, nggak ada lagi tuh yang percaya dengan kaligrafi dan segala macamnya. Mungkin mereka ragu dengan diri mereka, nggak beliefnya itu perlu ditumbuhkan lagi. Soal percaya terhadap diri mereka sendiri dan percaya kepada Tuhan mereka gitu. Seharusnya kan kalau kita sudah percaya, apapun yang kita lakukan, karena modal utama dalam menjalani hidup ini ya, terciptanya hal besar dalam hidup kita tentu dari rasa belief tadi, percaya. Kalau kita yakin sama diri kita, yakin sama Allah, nah insya Allah semua yang kita jalani itu dipermudah, apalagi sesuai dengan rules-nya. Nah begitu Ustadz. Benar-benar Kak Resti. Jadi artinya kalaupun kita sudah menyerahkan keyakinan kita kepada Allah, kita udah ikhtiar kan. Kalau dalam Islam kan 3 nih urutannya, ya kan. Pertama kita berdoa, kita ikhtiar, kemudian kita tawakal. Ya. Salah satu cara mereka bertawakal ini salah satu pakai jimat. Tadi berharap dengan begitu Allah lebih menjaga, lebih memperbanyak rezeki. Tapi kalau kita sudah salah ya, jadi ya maksud Karis tadi kan kaligrafi Asmaul Husna yang harus dihindari. Artinya kalau nggak usaha berarti nggak boleh pakai jimat. Kemudian cukup kepada Allah saja. Termasuk kita ujian tes ini, tes itu ya yakin aja, Bismillah aja, insya Allah nggak usah pakai yang lain. Insya Allah kalau kita lulus atau rezeki kita lancar, urusan kita mudah, berarti kita bersyukur dan tidak boleh kita ujub ya sombong. Tapi kalau kita Allah uji, berarti rezeki kita dapatkan tempat kerja di situ, belum lulus kuliah di situ, ya kita bersabar, snuzon kepada Allah pasti ada. Mungkin itu lah ujiannya kan Ustaz, melihat gimana sampai di mana effortnya kita, usahanya kita, sampai di mana sabarnya kita, dan hadiah sabar itu tentu luar biasa kan Ustaz. Mungkin itu yang kita belum yakin. Wah, nanti kalau aku sabar sampai di sini belum tentu kan ganjarannya apa yang aku inginkan. Nah, kalau misalnya keinginan kita itu memang belum terpenuhi, tentu kita bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Nggak mesti kita harus menjalani hal yang salah. Kita pengennya lebih, tapi kita menjalaninya dengan hal yang salah tadi. Nah, itu sih yang jadi catatan penting. Karena betul itu Kak Resti bilang tuh, tepat kali syarat. Saya kasih nilai 1000. Karena ada pasien saya itu, dia belum sembuh-sembuh. Terus dia
Diperbaikinya ibadahnya, rajin sholat, tahajud, setiap malam, 8 rakaat, sebagainya, doa, semua ibadah, puasa, sedekah, semuanya, dan aurat. Dan sekitar 21 kali rukyah baru dia sembuh. Tapi sebelum itu dia nanya ke saya, Ustadz, kenapa ya kok saya belum sembuh-sembuh? Padahal saya sudah buang jimat saya sudah begini begitu jalankan ibadah, tapi makin masih Allah uji begitu kan? Dia bilang begitu. Nah, tetapi tetangga saya yang perempuan, nah, mulutnya kotor, ibadah malas, tak ada aurat, tapi kok tidak diuji-uji Ustadz ya? Saya bilang berita pertama, ya kenapa mereka tidak diganggu oleh jin ya karena sudah menjadi temannya gitu kan. Ya ibu semakin dekat ibu kepada Allah, ya semakin diuji oleh mereka. Itu satu. Yang kedua apa? Allah sedang uji keikhlasan ibu dalam beribadah. Artinya apa? Ya Allah tahu berarti ibu itu niat beribadah memperbaiki diri hijrahnya itu bukan untuk Allah tapi untuk sembuh. Gitu. Jadi ibu jangan untuk sembuh tapi untuk Allah. Karena kesembuhan itu tidak mesti kita normal sehat begitu. Sakit itu sebenarnya sembuh juga sebenarnya, tapi dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi biasa. Allah Allah. Ada pertanyaan lagi, Bang Manan? Ada Satu lagi boleh deh. azan pula. Ada nih dari Ustaz Kotri Nia gini, Ustaz Putri. Boleh, Manan, silakan. Silakan Manan. Bang Nahan, ada yang nanya nih Bang Nahan, masih banyak nih di bawah. Kok nggak nampak di saya? Kok nggak? Boleh Nampak boleh di nggak saya kalau nih. Resi yang baca ini? Batin Bacain aja. ya. Boleh silakan Oke. Kak. Ya. Dari Iya baca. sangat seperti tali yang diikatkan di pinggang. Tapi ketika saya kasih tahu, katanya kalau nggak pakai itu dimarahi orang tuanya. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Iya. Ini banyak saya temui, terutama bagi orang-orang luar kota karena kita Pekanbaru ya. Contohnya mahasiswa dari luar Pekanbaru ya kan. Niat orang tuanya niatnya baik. Tapi kebaikan itu diiringi dengan kebenaran. Niat orang tuanya baik melindungi anaknya, tapi caranya tidak benar. Nah, kita sebagai anak ya pertama kita harus ingatkan, dalam Islam nggak boleh seperti ini. Tetap diingatkan. Nah, tapi kalau dia ngotot juga, ya kita terima aja, terus kena kita pakai. Nah, itu kalau saya pernah dulu sebelum saya hijrah, sebelum jadi peruqyah itu, saya dikasih juga oleh keluarga saya cincin batu aki itu. Tapi setelah itu apa? Saya hancurkan. Nah, saya hancurkan. Terus pas ditanya, Ada isinya, mana Ustaz? cincinnya kan? Ada isinya batu. Batu. Ya nggak tahu lah isinya apa. Tapi yang jelas saya hancurin. Dia nanya keluarga saya kan, mana cincin pelindung itu gitu kan? Itulah. Saya enggak, dia aja nggak bisa melindungi diri sendiri, dia hilang dia, saya bilang gitu. Jawaban yang Kemana bagus. dia? Iya. Ya kan hilang, nggak saya nggak tahu dia di mana lagi. Ya. Ustaz Kotri, satu nih pertanyaan saya nih Ustaz Kotri. Sama untuk Kak Resti juga boleh nih dijawab. Kita tuh harus percaya diri atau percaya kepada Allah? Kalau saya jawabnya kita harus percaya kepada Allah, itu pasti, itu harga mati ya. Nah, kalau percaya diri itu ya kita percaya pada kemampuan kita. Contoh. Saya sebagai peruqyah nih, peruqyah. Nah, ini saya ngeruqyah ini Banahan. Ini saya percaya kepada kemampuan diri saya atau Allah yang membuat pasien ini sembuh. Makanya syarat peruqyah itu pertama dia tidak boleh meyakini bahwa ayat Quran itu memberikan pengaruh. Nah, tapi Allah. Kemudian kedua apa? Ya, sebagai syaratnya tentu ada ibadah kita di situ gitu kan. Tapi ketika ada reaksi dari pasien atau dia sembuh, itu otomatis bukan ibadah peruqyah itu yang membuat si pasien ini bereaksi, kemudian juga pasien ini sembuh, tapi itu Allah berkehendak semuanya. Nah, intinya gini, sehebat apapun ibadah seorang peruqyah, kalau Allah belum mau memberikan kesembuhan kepada seseorang, nah Allah akan uji itu, gitu. Itu benar. Itu karena Allah lagi, gitu. Artinya kita harus percaya pada kemampuan kita harus percaya, gitu. Itu benar. Dan percaya Allah bakal gimana, bantu ya. Kita percaya sama Allah dan ya kita yakin, percaya, believe kalau Allah tuh pasti bantu kita. Nah, disitulah rasa kepercayaan diri kita tumbuh. Kalau kita percaya bakal ada Allah yang bantu.
Allah Hebatnya wajib. Allah, hebatnya Allah itu karena Allah itu bukan makhluk. Karena nggak Allah sampaikan ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu ada sifat baperan, ya kan? Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi gini, mau kita gini ya, orang-orang bermaksiat hari ini, terutama orang-orang yang belum masuk Islam, kenapa Allah masih berikan kehidupan? Tadanya Allah masih sayang dengan mereka, karena Allah tak akan pasti Allah nggak akan mau masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi kenapa kita Allah masih hidupkan sampai hari ini, termasuk kita tidak terlepas dari dosa juga. Para ahli maksiat lah yang tak pernah ibadah, mungkin kita sebut mereka. Kenapa mereka masih Allah berikan kehidupan? Ya mungkin Allah lihat sangat begitu banyak dosa mereka, sehingga Allah belum mau masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga Allah kasih kesempatan supaya dia bertobat keesokan harinya. Nah, kalau sekiranya pahalanya sedikit, tentu Allah belum bisa masukkan ke dalam surga, sehingga kita diberikan kehidupan untuk supaya kita lebih banyak lagi beriman, bertakwa, dan beribadah kepada Allah. Oke, luar Ustaz, ada biasa. pertanyaan lagi nggak, Ustaz? Bang Nahan dari Andika Surya. Masya Allah. Ini ada episode 2, episode 3, season 2 kayaknya. Gimana Bang Nahan? Kita bacakan Bang Nahan. Gas Kak, sekali terakhir. Oke. Terakhir aja ya. Maaf ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke, bacain ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Kerti, bentar. Mana Ya. nanti pertanyaan yang belum itu nanti dicatat saja. Nanti kalau, atau gini, bagi kawan-kawan kita, bagi saudara-saudariku, di seram episode 4, silakan tanya lagi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Kerti, lanjut. Oke, dilanjutin ya. Bang Nahan tadi nggak bisa lihat, pasti yang gantiin ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz, apa hukumnya laki-laki yang menggunakan batu cincin walaupun tidak ada isinya? Jin atau setan? Nggak ada. Jadi apa hukumnya Ustadz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Boleh pakai cincin, boleh. Cincin boleh, tapi pastikan tidak ada isi-isinya ya, seperti tadi lah kalau dipakai cincinnya. Kalau saya pakai para ustadz, tapi ini ya, karena sebagai manusia pun kita kan juga manusia gitu. Ini boleh pakai cincin, boleh, ya kan? Tapi tadi seperti Kak Arsi bilang, tidak boleh ada isi-isinya seperti ya ada jin penunggunya, ini itu gitu. Nah, itu untuk hiasan saja. Tapi jangan sampai kemudian, maaf ya, jangan sampai kalau kita meyakini bahwa cincin ini yang membuat kita makin ganteng, nah ini bisa jadi jatuhnya jadi jimat otomatis. Jangan cincin Kak Arsi. Seperti saya bilang tadi, Quran saja yang tadi kita baca, terus kita taruh, ya mudah-mudahan Quran ini lindungi kita, ini bisa jadi jimat. Sekretari, kalau isinya nama seseorang. Nah, itu cukup di hati aja. Nggak boleh Berarti di cincin. intinya boleh ya Ustadz Kalau ya? saya- Pakai batu cincin. Dulu saya pakai batu cincin Kak Resti, walaupun saya keyakinan saya terhadap batu cincin itu hanya sebagai hiasan, tapi saya untuk menghindari mudarat-mudarat yang terjadi, karena saya nggak tahu batu itu dari mana. Nah, seperti yang Pak Nanta ditanya nih, dari mana jimat itu, kaligrafi itu. Untuk menghindari itu, saya nggak pakai sama sekali. Nah, kalau jam tangan pun saya pakai untuk lihat waktu aja, udah tuh running, itu lari, itu aja. Saya nggak ada pakai cincin untuk menghindari itu. Nah, apalagi saya seorang peruqyah, kalau saya pakai batu cincin, nanti bagi warga-warga kita yang umat kita yang masih belum paham, itu sakti Ustaz ini mau tuh pasti Itu bisa diminta tuh, Dukun nih ya tadi. Itu Bisa saya pernah berukiah. bisa dibeli mahal tuh. Bisa dibeli Iya. mahal tuh batu cincinnya tuh. Iya, kalau orang yang rusak kan dia memanfaatkan kelemahan saudara-saudari kita itu. Saya pernah tuh ada kesurupan masal di salah satu universitas atau kampus di Pekanbaru ini. Saya rukyah, RTV datang ke situ. Tapi saya diberitakan saya dukun. Karena saya pakai jaket hitam. Masuk Ya, TV ya, sebagai nggak dukun apa-apa, berarti terserah. Ustaz, ya. Yang waktu itu di berita RTV. Ustadz, ada lagi nih. Andika mau nanya lagi Ustadz. Maaf Ustadz, boleh bertanya lagi nggak katanya? Kita mau salah dulu lah. Oh, Kita mau close dulu aja. Ustadz. Terakhir Ya, Oh, maaf ya Dika. baik-baik. kita lanjut pekan depan. Oke, mungkin kita tutup aja kali Ustaz ya. Karena masih berlanjut ya. Ya, Pekan masih ya. ada. Saudariku. Ya. Terima Oke, kasih Ustadz teman. atas undangannya dan Tuhan. Ya, Kak Resti, jazakillah khair. Semangat Kak Resti. Terima kasih banyak. Jangan, insya Allah di episode selanjutnya kita undang lagi Kak Resti.
Oke, Siap, insya siap. Allah. Ada kesempatan. Dengan senang hati, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, insya Allah. Oke, Jadi teman-teman, apa terima kasih Panan banyak. kesimpulannya? Ya, mungkin untuk kesimpulan sebelum kita tutup karena memang waktu sudah habis ya. Luar biasa. Sebenarnya bukan hanya lukisan, kaligrafi, Al-Qur'an, bahkan mungkin apapun bendanya, ketika kita menggantungkan harapan ke dia, maka itu sudah menjadi jimat dan itu bisa menjadi syirik jatuh hukumnya dan itu bisa mengundang jin dan menjadi sarang jin seperti itu. Jadi teman-teman semuanya bersihkan kembali diri kita, bersihkan kembali pemahaman kita, akidah kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari bergantung diri, bergantungkan nasib kepada sesuatu benda, apakah itu kaligrafi, apakah itu pokoknya benda-benda makhluk, tetap kembali gantungkan diri kepada Allah seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin mohon maaf teman-teman semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Doa Alhamdulillah. kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Ustaz Katri. Waalaikumsalam Sama Karisti. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Ustaz Mengnahan. Jazakallah khair, Karisti jazakallah Panan. Wajazakallah. See you next. See you next time.